Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep roti daging pedas. Nah, buat bunda yang di rumah masih banyak sisa daging kurban, ayo kita bikin snack untuk keluarga dari daging sapi yang masih ada di rumah. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan daging sapi kurang lebih dengan berat 200 gram. Ini akan aku food chopper ya. Aku tambahkan dengan setengah bawang bombay, bawang putih serta cabai. Masukkan pala bubuk, ketumbar bubuk serta lada bubuk. Kemudian haluskan. Jadi di sini aku menghaluskannya berbarengan aja ya. Aku campur sekalian sama dagingnya. Oke, dan setelah halus seperti ini, kemudian akan aku masak ya menggunakan api yang sedang. Terlebih dahulu untuk wajahnya diberikan minyak sedikit. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan semua aja secara berbarengan seperti ini. Lalu aku akan tambahkan dengan bumbu garam, kaldu jamur, serta saus tiram. Nah, untuk takaran bumbunya nanti sesuaikan aja ya dengan selera kalian. Nah, supaya daging bisa matang sempurna, di sini akan aku tambahkan dengan 1 gelas air, kemudian masak ya hingga airnya ini mengering dan juga dagingnya matang. Nah, di sini untuk membalancekan rasa akan aku tambahkan dengan sedikit gula pasir. Lalu masak terus hingga airnya ini mengering. Setelah airnya mengering, kemudian akan aku matikan api kompor, lalu dagingnya ini akan aku biarkan dingin terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan siapkan bahan untuk roti ya, ada 250 gram tepung terigu, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 4 gram ragi roti, untuk mereknya bebas aja ya untuk raginya, lalu tambahkan 30 gram margarin. Nah, ini aku mau menggunakan food chopper aja untuk mengaduknya. Kalian kalau tidak ada food chopper boleh ya mengaduk secara manual atau bisa juga menggunakan mixer yang spiral. Nah, terakhir aku akan masukkan untuk garam sedikit saja, lalu air kurang lebih 100 ml. Nah, lalu di sini akan aku campur kembali menggunakan food chopper hingga menjadi kalis dan elastis. Menurut aku ya, menggunakan food chopper seperti ini lebih cepat ya untuk menjadi kalisnya. Jadi bisa menghemat energi dan juga waktu tentunya. Oke, setelah menjadi kalis seperti ini, kemudian akan aku pindahkan ke dalam wadah dan nanti akan aku istirahatkan kurang lebih 30-40 menit. Setelah diistirahatkan kurang lebih ini tadi 40 menitan ya, lalu keluarkan dari wadah. Di sini lalu akan aku bagi untuk adonan ini dengan berat masing-masing
kurang lebih 80 gram. Karena cetakanku yang berdiameter 8 cm itu hanya ada 4, jadi nanti sebagian akan aku letakkan ke dalam cetakan yang lebih kecil. Nah, untuk cetakan yang kecil kalian hanya cukup adonan dengan berat 50 gram saja. Oke, bulatkan untuk adonan dengan berat masing-masing 80 gram, lalu agak sedikit dipipihkan, masukkan atau letakkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan margarin dan ditabur tepung tipis-tipis. Untuk diameter cetakannya kurang lebih 8 cm ya, atau bisa juga kalian menggunakan yang berdiameter 10 cm. Oke, lakukan ke semua adonan hingga selesai. Nah, jika sudah selesai semua, diletakkan ke dalam wadah, kemudian di bagian tengah ini akan aku berikan cekungan ya. Terlebih dahulu aku tusuk-tusuk menggunakan garpu, lalu bikin cekungan seperti ini. Setelah itu akan aku oles permukaannya dengan 1 butir kuning telur, lalu taburi dengan keju ya. Kalian bisa menggunakan keju yang diparut atau diserut. Nah, mau dibikin bentukan seperti ini atau langsung aja ditaburkan juga boleh. Jadi nanti sesuaikan aja dengan selera ya untuk cara menggarnisnya. Nah, karena prosesnya mau kita oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan, yang tujuannya supaya panas di dalam oven itu bisa stabil, sehingga nanti untuk adonan yang kita panggang maupun kita oven itu bisa matang dan mengembang sempurna. Oke, setelah diberikan garnish keju seperti ini, kemudian di bagian cekungannya akan aku isi dengan daging yang tadi sudah kita masak ya. Dan ini posisi daging atau kondisi daripada dagingnya sudah benar-benar dingin. Nah, kita masukkan kurang lebih setengah sendok makan aja ke dalamnya. Nah, lakukan ke semua adonan hingga selesai. Lanjut, kalau sudah, kita akan oven aja ya menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius, lama waktunya 40 menit. Nah, setelah matang seperti ini, biarkan hingga benar-benar dingin, baru setelah itu akan kita keluarkan dari cetakannya. Nah, hasilnya sangat cantik dan juga montok-montok ya untuk rotinya. Dan ini jika kalian mau kemas boleh dimasukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 12 cm. Karena aku habis, jadi ini tanpa aku masukkan ke dalam plastik OPP. Oke, dan ini akan aku belah supaya kalian bisa lihat ya tampilan di bagian tengahnya. Sangat lembut sekali seperti ini. Di suhu ruang untuk roti yang aku bikin ini bisa bertahan maksimal sampai 5 hari. Jadi ini pas ya jika dijadikan sebagai snack untuk keluarga, sebagai teman minum teh ataupun kopi. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah daging kurban untuk snack keluarga. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.